hari di Desa Sumajaya, terdapat seorang kepala desa yang mendapatkan laporan bahwa daerahnya termasuk ke dalam desa dengan jumlah populasi terendah di kabupatennya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pegawai Dinas Dukcapil kepada Kepala Desa Sumajaya. Assalamualaikum Kades. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Mbak Sri dari Dinas Kependudukan ingin menyampaikan suatu hal yang penting kepada Kades. Apakah diperkenankan? Boleh Ibu. Monggo duduk dulu. Ya. Baik, saya mendapatkan arahan dari Bapak Bupati ya. Ini ada sejumlah laporan terkait Desa Sumajaya. Ya. Bisa Ibu lihat sendiri dulu. Itu di dalam laporan tersebut terdapat Desa Sumajaya itu termasuk di dalam desa yang populasinya terendah di kabupaten ini. Ya. Jadi Bapak Bupati itu mengutus saya untuk menyampaikan ke Ibu untuk membuat sebuah program yang kiranya bisa meningkatkan populasi. Baik, ini laporannya saya terima terlebih dahulu ya Bu. Nanti saya cek lagi dengan asisten saya untuk pertimbangan lah dengan rekan-rekan lain untuk membuat program kerja yang apa yang cocok gitu buat desa kami. Karena tadi masalahnya apa tentang populasi penduduk. Ya, orang. Matur suwun ya Bu buat informasinya. Ya, matur suwun. Ya. Saya pamit dulu ya, Bu. Ya, mari. Gita, saya minta bantuannya untuk segera membuat rapat besok bersama RT 1, 2, dan 3 mengenai rapat yang membahas tentang informasi yang disampaikan Ibu Asri tadi siang. Filenya sudah saya berikan, jadi kamu bisa baca, guys. Baik Bu, nanti akan segera saya infokan kepada RT 1, RT 2, sama RT 3. Ya, betul. Tempatnya kamu sesuaikan saja, waktunya juga sesuai jadwal saya yang kosong. Oke. Bisa? Bisa, oke. Mohon maaf, Ibu-Ibu Ketua RT, saya tadi sempat menelpon. Jadi kita agak mundur sedikit gitu jadwalnya ya. Oke. Malam ini kita buka rapat kita mengenai masalah yang disampaikan Bupati itu gitu. Oke. Jadi selamat malam Ibu-Ibu Ketua RT 1, RT 2, dan RT 3 di mana ya? RT 3 nanti menyusul Bu, jadi pembahasannya kita lanjut aja dulu. Oke, kalau begitu. Oke, saya buka rapat ini malam ini. Oke, jadi yang ingin saya bahas dengan Ibu-Ibu Ketua RT ini adalah mengenai desa kita ini termasuk dalam desa yang memiliki populasi terendah di kabupaten ini gitu. Nah, saya dapat informasi dari mana? Karena tadi siang saya sudah menyampaikan filenya ya. Kalau dari Bupati sendiri, dari Dukcapilnya itu memberikan laporan yang sangat mengenaskan gitu. Ternyata populasi penduduk kita di desa Sukmajaya ini begitu. Jadi saya berniat mengajak ibu-ibu untuk menyusun suatu program mengenai masalah ini begitu. Ya kalau gitu kasih kita subsidi dong Bu. Nah, Iya loh Bu, ini tuh hidup kita masih berantakan, jalan hancur, makanan juga kurang. nah kalian ini bisanya minta subsidi, bisanya minta uang aja. Dikira saya punya dananya gitu, orang dari pemerintah aja sedikit dananya, minta saja. Ya kalau bikin program ya harus ada subsidi lah Bu. Masa kita cuma bikin aja? Betul. Subsidi dari mana coba? Tapi kan saya sudah bilang kalau dari kabupaten sendiri, dari bupati sendiri saja memberi kita dana sedikit, hanya segelintir. Kalian minta subsidi aja, apa yang sudah kalian lakukan memangnya? Kita sudah memilih Ibu loh. Nah, Iya loh. Aduh maaf saya telat tadi tuh jalanannya becek jadi saya kejebak macet deh. ya sudah kelas, duduk saja. Ini untuk membahas Sudah telat kita. Ini bahas apaan ya Bu? Kita mau membahas suatu program untuk menyelesaikan masalah populasi penduduk kita yang paling rendah di kabupaten ini gitu. Cuma lihat ini, ibu dari ketua RT 1, RT 2 misalnya minta subsidi, minta dana saja, bikin kesal. Ya kalau saya setuju sama mereka lah Bu, lebih baik Ibu tuh memperbaiki fasilitas dulu, baru yang lainnya. Lah, kalian ini nurutnya siapa? Nurutnya ke saya yang kades ini atau nurut ke mereka? Udah kalian pilih saya yang jadi kades kalian, kok banyak kali mintanya? Sudah, capek saya. Ya namanya pemimpin kan harus tanggung jawab Bu. Nah, harusnya dengerin dari rakyatnya lah Bu, dari masyarakatnya. Masa dikasih masukan nggak terima? Udah cukup.
Saya nggak mau dengar alasan apapun, saya tidak mau dengar lagi permintaan kalian tentang dana, subsidi. Pokoknya program kita harus jalan. Dan program itu adalah nikah massal. Tidak ada subsidi, tidak ada perbaikan jalan. Titik. Sudah. Ini kamu selesaikan saja dengan mereka. Saya ada keperluan lain. Ibu, saya pamit dulu ya, mau mendampingi Bu Kades, takutnya nanti kenapa-kenapa Bu Kadesnya. Duluan ya Ibu-ibu. Iya. Halah, nggak ada duit tapi pakai mas-masan, apaan tuh? Iya tuh, dasar makan duit keluarga. Iya, waduh, bukan desa gimana ya kayak gitu terus. Yuk, bubar aja. Yuk. Itu kenapa cara Apaan tuh? buat kalian? Ini kita harus daftar sama mereka. Tapi tuh kayak aku tuh nggak mau kalau misalnya nikahnya bareng-bareng. Ya, kenapa? Kan itu biayanya murah. Kita kan dibayarin. Iya, tapi kan nggak ada resepsi, kayak nggak spesial gitu loh. Tapi kan kita bisa buat nabung, buat nikah, buat rumah, buat mobil juga. Tapi tuh hari pernikahan tuh hari yang spesial. Kita tuh nggak boleh menyanyiakan. Masa kita cuma kayak nikah bareng-bareng doang? Nggak ada resepsi. Ya udah nih, nanti aku pikirin, aku konsulin sama orang tua aku. Ya udah, secepatnya. Ya. Saya nikahkan dan kawinkan Joko Pratama dengan Ayu Ningsih dengan mas kawin seperempat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Permatani dengan mas kawin bayar tunai. Sah? Sah. Alhamdulillah. Terima kasih ya udah datang ya. Terima kasih ya udah datang. Ibu Kades, ya nikahannya. Terima kasih. Semoga pernikahan kalian bisa samawan. Segera diberikan hubungan biar kita makin banyak. Iya, anak-anaknya gitu. Terima kasih. Waktu pun berjalan ke depan. Hari demi hari, kelahiran terus muncul dalam jumlah banyak di desa Sumajaya, hingga dapat meningkatkan jumlah kelahiran di desa tersebut. Ibu Kades sangat bahagia atas peningkatan jumlah kelahiran yang terdata di kabupaten. Programnya terbilang sangat sukses meningkatkan populasi di desanya. Namun, di balik itu semua, terdapat dampak yang cukup besar dari program nikah massal. Laporannya segera laporkan ke saya ya kita malam ini. Iya. Ibu Kades? Iya. Dengan siapa? Iya Bu, mohon izin perkenalan, saya Citra dari Tenaga Kesehatan Posyandu. Saya ingin membicarakan beberapa hal dan menyampaikan laporan, apakah diperbolehkan Ibu? Oh, boleh. Mari dulu Mbak. Iya Bu, silakan, makasih ya Bu. Mbak Citra ini nakes baru itu ya? Iya, saya Oke. baru sekitar 3-4 bulan gitu. Oke. Iya, gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau menyampaikan Bu, saya kan akhir-akhir ini menganalisis gitu ya, kira-kira data-data yang ada di masyarakat desa Sumajaya. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan laporan gitu Bu. Ini saya melampirkan beberapa data, terlihat angka stunting ya. Angka stunting di masyarakat itu tinggi Bu, maksudnya terutama di penderitanya. Iya, di sini Bu ya. Agak fluktuatif ya Bu ya? Iya, benar. Kira-kira kenapa ya Bu? Waduh, apa karena program kerja saya yang meningkatkan populasi penduduk itu ya, Bu? Ya Mbak ya. Ada program apa Ibu sebelumnya kira-kira? Jadi begini Mbak, beberapa tahun yang lalu saya membuat program nikah massal gitu loh Mbak. Soalnya ini ada populasi penduduk di desa Sumajaya ini menurun sekali gitu loh, sisa yang tua-tua saja begitu. Jadi saya berpikir untuk membuat program kerja nikah massal gitu Mbak. Gitu. Berarti Ibu kemarin usaha untuk meningkatkan populasi gitu ya Bu dengan Iya, nikah massal. Oh, saya begitu, nggak Mbak. tahu kalau ternyata jadi seperti ini datanya gitu. Ya, tidak apa-apa Ibu. Mungkin ini bisa kita tindakan lebih lanjut sebenarnya. Mungkin bisa Bu kita laksanakan program-program nikah massal atau Ibu membuat program-program seperti ini. Namun ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dulu. Seperti kalau kita mau membuat program nikah massal, kita juga harus membuat program pranikah gitu untuk kita berikan kepada remaja dan masyarakat yang ingin menikah. Ya, jadi di program pranikah ini Bu, kita tuh bakal ngomongin tentang kira-kira
kebutuhan apa aja ketika menikah, persiapan-persiapan masyarakat ketika mereka ingin menikah, seperti fungsi sosial, fungsi ekonomi yang tentunya harus mereka penuhi terlebih dahulu, Bu. Sehingga angka-angka fluktuatif seperti itu tidak terlihat gitu, maksudnya tidak sangat fluktuatif gitu angkanya kalau misalnya di desa ini sangat banyak anak-anak stunting, dan sebenarnya kita tuh harus menghindari angka-angka stunting ini, Bu. Oh alah, Iya. begitu. Waduh, saya jadi merasa bersalah nih sama rakyat saya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi stuntingnya tinggi gitu ya Mbak ya? Itu yang menjadi sekarang masalah yang ada di masyarakat. Gini. Sebenarnya dari stunting ini juga bisa meningkatkan angka menurunkan angka fertilitas sendiri, Bu, karena sebenarnya kalau misalnya stunting malah derajat kesehatannya menurun dan itu bisa menyebabkan kematian dan segala macamnya gitu. Oke. Jadi dari Mbak Citra sendiri ada ide atau saran nggak Mbak untuk mengatasi masalah yang saya buat ini gitu? Mungkin untuk ide atau saran gitu ya, Bu. Selanjutnya mungkin akan dilaksanakan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, ya, masyarakat kepada remaja yang mungkin bisa kita intervensi gitu, Bu, perihal hal ini, sehingga ketika mereka ingin menikah, itu mereka sudah memiliki kayak bahan atau persiapan gitu sebelum mereka menikah. Mungkin seperti itu sih. Oke. Dari Mbak Citra sendiri mau nggak menjadi rekan saya gitu untuk menjadi promotornya gitu di desa, karena saya sendiri jujur saja ya Mbak nggak punya ilmunya begitu. Boleh banget, Bu, nanti bakal dibantu sama saya dan teman-teman nakes yang lain. Aduh, Bakal makasih, dibantu Mbak. perihal sosialisasinya, edukasinya. Mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut nanti ya, Bu ya. Oke. Untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa hubungi Gita saja ya. Boleh. Gita ada di ruang 6. Nanti laporannya bisa diberikan ke Gita dulu gitu. Iya, boleh. Karena saya ada urusan lebih mendadak saat iya. ini. Iya, baik. Oke, terima kasih, Bu ya. Matur suwun untuk informasinya. Saya mohon izin untuk pamit juga, Ibu. Oh, iya. Ada keperluan ya. Sosialisasi pun dilakukan kepada warga mengenai pengaruh nikah muda serta dampak negatif dan positif dalam jangka panjang, seperti timbulnya masalah stunting. Penanganan hingga pencegahan juga diberitahukan oleh Nakes Desa Sumajaya kepada warganya. Pernikahan massal yang tidak diimbangi dengan kesiapan dari penyelenggara dan pasangan muda-mudinya dapat berdampak buruk bagi kehidupan mereka. Pernikahan massal yang juga tergolong pernikahan dini ini bagai dua mata pisau. Dampak positifnya memang benar dapat secara drastis meningkatkan angka fertilitas di daerah tersebut. Tapi di sisi lain, dampak negatifnya adalah dapat timbul masalah stunting pada bayi dan ibu hamil, depresi pasca melahirkan, dan juga dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya. Untuk itu, penting bagi pasangan muda-mudi untuk mengetahui apa saja yang perlu disiapkan dan dipelajari dalam dunia pernikahan. Seperti persiapan ayah siaga, kehamilan, dan pasca kehamilan, serta cara menjadi orang tua yang baik.